Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Naharukumus sa'id, kaifa halukum ayyuhat tulab? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Fi hadhil fursah al-ghaliyah aku muladaikum jami'an sa'ubayin lakum 'anil lugha al-arabiyyah wa amma madatul yawm yakni 'anil maharah. Qabla an nakhtu ila darsil jadid sa'ubayin lakum 'anil maharah. Ma hiyal maharah wa ma anwa'ul maharah. Baiklah, pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar bahasa Arab bersama-sama secara online. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini yakni tentang maharah lugawiyah. Sebelumnya saya akan menjelaskan seputar apa itu maharah, apa itu macam-macam dalam maharah, dan kita lanjut ke praktek seperti itu ya. Baiklah, hayya nabda bi qiraatil basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja ke maharah lugawiyah. Apa itu maharah lugawiyah? Maharah lugawiyah adalah keterampilan dalam berbahasa. Dalam bahasa Arab terdapat 4 keterampilan dasar dalam berbahasa. Sebagaimana di bahasa Inggris kita menjumpai ada listening, kemudian speaking, reading, dan writing. Nah, begitu pula di bahasa Arab. Di bahasa Arab ada 4 keterampilan dasar juga, yaitu yang pertama maharatul istima', maharatul kalam, maharatul qiraah, wa maharatul kitabah. Maharatul istima' sama halnya dengan listening kalau dalam bahasa Inggris. Kemudian maharatul kalam sama halnya dengan speaking dalam bahasa Inggris. Kemudian maharatul qiraah, reading. Kemudian yang terakhir maharatul kitabah, writing kalau dalam bahasa Inggris, seperti itu. Baiklah, berikut ini ada penjabaran dari masing-masing maharah. Mari disimak dulu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pemaparan dari masing-masing maharah. Yaitu yang pertama, di sini ada maharatul istima'. Maharatul istima' adalah keterampilan dalam hal mendengarkan dan menyimak sebuah ujaran dari lawan bicara kita, atau mungkin dari teks yang kita dengar, teks bahasa Arab yang kita dengar. Dan dari keterampilan ini dibutuhkan kemampuan untuk menganalisa dan mengetahui maksud dari ujaran yang disampaikan oleh lawan bicara kita, ya. Atau ujaran dari materi atau naus atau teks yang disampaikan oleh seorang pemateri, seperti itu. Dan untuk melatih keterampilan ini, kita bisa melatih diri kita melalui mendengarkan lagu bahasa Arab atau mendengarkan teks bahasa Arab, seperti itu. Dan dari maharatul istima' kita bisa memperoleh banyak kosakata dan memperoleh banyak susunan-susunan kata dan idiom dan segala informasi seputar bahasa Arab, seperti itu. Dari sini kita bisa memperluas dan memperkaya pembendaharaan kosakata kita. Oke, selanjutnya kita lanjut ke maharatul kalam. Maharatul kalam adalah keterampilan dalam hal berbicara atau keterampilan dalam hal mengutarakan isi pikiran kita melalui lisan dengan berbahasa Arab. Dan keterampilan ini membutuhkan kemampuan dalam mengungkapkan isi pikiran dengan bahasa yang efektif. Selain itu, keterampilan ini juga diperoleh dari kebiasaan berbahasa, dari mumarasatul kalam, dari kosakata-kosakata yang kita dapat melalui istima', mungkin dari bacaan-bacaan yang kita baca melalui maharatul qiraah, nanti akan kita jelaskan tentang maharatul qiraah, atau dari beragam hal yang kita dapat melalui istima' dan qiraah, kita bisa mengutarakan atau menyampaikan kembali melalui lisan. Kita bisa melatih keterampilan kalam ini setelah kita mendapatkan
beragam informasi seputar bahasa Arab, baik itu dari kosakata, dari bagaimana kaidah-kaidah bahasa Arab, dan bagaimana penyusunan kata demi kata dalam bahasa Arab, seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke maharat qiraah. Maharat qiraah adalah keterampilan membaca yang membutuhkan kemampuan untuk memahami teks, ya. Nah, di maharat qiraah ini tidak terlepas dari dua ilmu alat dalam bahasa Arab, yaitu nahwu dan shorof. Dua ilmu ini sangat dibutuhkan untuk membaca, untuk mengetahui bacaan yang benar ketika membaca teks bahasa Arab, terutama teks-teks yang tanpa harokat, ya, seperti itu. Bagaimana harokatnya, aiunya, kemudian susunan katanya, seperti itu. Maksud dari teksnya itu nanti artinya seperti apa. Nah, di situ kita perlu mempelajari kaidah-kaidah penyusunan bahasa Arab dulu sebelum kita menjumpai teks, sebelum kita menganalisa teks bahasa Arab. Itu maharat qiraah. Selanjutnya yang terakhir ada maharat kitabah. Maharat kitabah adalah keterampilan menulis yang membutuhkan kemampuan untuk mengungkapkan isi pikiran dan menuangkannya melalui tulisan. Sama halnya dengan maharat kalam, kemampuan ini diperoleh dari kebiasaan berbahasa, dari mumarasatul kalam, dari pembiasaan kita berbahasa, dari kita banyaknya mufrad yang kita hafalkan, dari banyaknya idiom-idiom yang kita pelajari, dari banyaknya kaidah-kaidah bahasa Arab yang kita pelajari. Nah, dari situ kita bisa menyusun kata demi kata, kalimat demi kalimat dalam bentuk tulisan. Atau mungkin ketika kita ingin melatih diri kita dalam hal maharat kitabah, kita bisa membuat karangan bebas seperti insya, seperti itu. Nah, dan penerapan kaidah bahasa Arab nahwu shorof dengan baik. Nah, penerapan dua ilmu alat ini, nahwu dan shorof, dengan baik, dengan benar, ini sangat menunjang dalam maharat kitabah, seperti itu. Baik. Namun pada kesempatan hari ini kita hanya membahas dua, ya. Kita hanya praktek atau tatbik dua maharat saja pada siang hari ini, yaitu tentang maharat istima dan maharatul kalam. Baiklah. Selanjutnya kita akan masuk ke praktek. Wal'an sa'ukiya lakum hikayatan saghiratan anni fa'alaikum an tastami'u wa tulahzu jaydan. Baiklah, sekarang kita masuk ke praktek. Saya akan membacakan sedikit cerita pendek. Maka dari itu, mari disimak dan diperhatikan dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Aisyatu, ana tilmidatun. Jalastu fil faslil 'ashir. Adrusu fi madrasatil Azhar al-Thanawiyah al-Islamiyah. Wa askunu fi ma'hadihi 3 sanawat. Ata'allamu 'uluman muta'addidatan fil madrasah, ka'ilmil lughah al-arabiyyah wal lughah al-injiliziyah wal riyadiyah wal fiziyah wal biologi wat tarikh wa ghairi dzalik. Wa amma fil ma'hadi aqumu bis salati 5 awqat jama'atan wa tilawatil Qur'an wa tahfizil Qur'an wa ta'lim wa riyadah wa ghairi dzalik. Hiwayati hiya qira'atul kitab wal mawsu'ah wa hadafi al-mustaqbali huwa an asbaha mudarrisatan wa sa'abni maktabatan saghiratan fi baiti. Uhibbu amaliyati al-yawmiyah hubban shadidan wa ajtahidu ijtihadan kabiran lihusuli ala najahi. Baik. Setelah ini Ustazah akan membacakan beberapa kosakata yang mungkin masih asing di telinga adik-adik sekalian. Nah, sekarang Ustazah akan menyampaikan beberapa kosakata yang mungkin masih asing di telinga teman-teman sekalian, seperti itu.
Baik, mohon untuk disimak. Simak kosakata yang di layar. Silahkan jika ingin dicatat. Ya. Yang pertama yaitu al-faslu al-ashiru, artinya kelas 10. Kemudian yang kedua, Madrasatul Azhar Ats-Tsanawiyah Al-Islamiyah, SMA Islam Al-Azhar. Kenapa di sini pakai tsanawiyah bukan aliyah? Karena dalam bahasa Arab tsanawiyah itu tingkatan untuk SMA, sedangkan aliyah itu untuk tingkatan perguruan tinggi. Jadi seperti Ma'had Ali. Jadi tingkatannya sama aja seperti jami'ah atau kampus. Jika diurutkan dari yang paling kecil, di sana ada Raudatul Atfal TK, kemudian Madrasah Al-Ibtidaiyah sekolah dasar, sama Madrasah Al-Mutawassithah SMP, dan Madrasah Ats-Tsanawiyah SMA. Seperti itu. Jadi di sini kita menggunakan Ats-Tsanawiyah. Ba'daha Ma'hadun boarding. Kemudian Al-Ulum Al-Muta'addidatu, ilmu yang beragam. Selanjutnya Ar-Riyadah, olahraga. Selanjutnya Ar-Riyadiyah. Mohon diperhatikan ya perbedaan Ar-Riyadatu dan Ar-Riyadiyatu. Ar-Riyadatu itu olahraga, sedangkan Ar-Riyadiyatu atau Ar-Riyadiyah itu matematika. Selanjutnya At-Tarikhu, ilmu sejarah. Baiklah, selanjutnya Hiwayati, hobiku. Selanjutnya Al-Mawsu'atu, ensiklopedia. Ba'da Hadfi al-mustaqbali, cita-citaku di masa depan. Selanjutnya Sa'abni, saya akan membangun. Lanjut Amaliyati al-yawmiyah, rutinitasku sehari-hari. Dan yang terakhir Ajtahidu ijtihadan kabiran, saya sangat bersungguh-sungguh. Baiklah, barusan merupakan kosakata sulit yang terdapat di teks yang Ustazah bacakan kepada teman-teman sekalian. Apa perlu diulang lagi? Baiklah, Ustazah akan mengulangi lagi sekali lagi. Ustazah akan menjelaskan cerita pendek barusan satu kali lagi. Mohon untuk disimak dan diperhatikan dengan seksama. Wal'an sa'ukarrir anil hikayah as-saghirah. Istami'u wa lahizu. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Aisyatu, ana tilmidatun, jalastu fil faslil ashir, adrusu fi madrasatil azhar al-tsanawiyah al-islamiyah, wa askunu fi ma'hadi 3 sanawat, ata'allamu uluman muta'addidatan fil madrasah ka'ilmil lughah al-arabiyyah wal lughah al-injiliziyah wal riyadiyah wal fiziyah wal biologi wal tarikh wa ghairi dhalik. Wa amma fil ma'hadi aqumu bis salati 5 awqat jama'atan wa tilawatil Qur'an wa tahfizil Qur'an wa ta'lim wa riyadah wa ghairi dhalik. Hiwayati hiya qira'atul kitab wal mawsu'ah, wa hadfi al mustaqbali huwa an asbaha mudarrisatan wa sa'abni maktabatan saghiratan fi baiti. Uhibbu amaliyati al yawmiyah hubban syadidan wa ajtahidu ijtihadan kabiran lihusuli ala najahi.
fa'intah itu minal qiraah. Setelah ini tugas adik-adik sekalian di rumah itu ada 2. Yang pertama, terjemahkan apa yang sudah Ustazah ceritakan barusan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, buatlah cerita pendek seputar diri teman-teman sekalian. Durasinya hanya 2-4 menit melalui video. Oke. Jadi 2 tugas ini mohon untuk dikirim di WhatsApp, melalui WhatsApp atau melalui email yang ada di bawah ini. Oke. Nakhtatim darsanal yaum bi qiraatil hamdalah jama'atan alhamdulillahirabbil alamin. Summa naqra'u ad-du'a li kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ma'an najah fi kulli umur. Asa wa ta'ala minal yaum yanfa'una. Tetap jaga kesehatan, tetap belajar dari rumah, dan tetap semangat dalam menyambut bulan suci Ramadan. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.